Jak Senopati mengangkat Mas Jolang menjadi raja kedua Mataram dengan gelar Panembahan Cokrawati Mataram memasuki perhara berkepanjangan. Daerah timur dan utara pesisir Pulau Jawa mulai memberontak, yang didukung para pangeran yang tidak puas atas pengangkatan Mas Jolang sebagai Raja Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama yang diwariskan Sunan Kalijaga, Mas Jolang mengirim putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya. Sayangnya putra tersebut bukanlah putra mahkota. Kita diperlihatkan di mana putra Mas Jolang berlatih di tengah hutan bersama murid lain dan gurunya. Setelah pertandingan persahabatan berlangsung sengit dan dimenangkan murid satunya. Dan dia merasa tidak puas. Akhirnya ada salah satu murid senior gurunya yang menggunakan topeng datang dan menghajarnya. Kemudian mereka melanjutkan pelajaran ajaran Sunan Kalijaga. Mas Ransang namanya, anak Mas Jolang. Mas Rangsang penasaran dengan putri Ki Lurah Lembayung. Terus dia berlari menuju rumah Ki Lurah dan menemukan rakyat yang sedang meminta perlindungan pada Ki Lurah karena keberatan atas pajak yang terlalu tinggi diterapkan di mana mereka tinggal sebelumnya. Tiba-tiba Kang Randu datang dan marah-marah ngata-ngatain Ki Lurah sembrono karena sudah menerima pengungsi itu. Dikatakan bahwa pengungsi itu akan membawa bahaya untuk Mataram. Karena Ki Lurah merasa diibat, dia begitu membela pengungsi dan terjadilah pemukulan pada Ki Lurah. Mas Ransang yang melihatnya tidak terima dan mau membela Ki Lurah, tapi ditahan oleh temannya. Kemudian senior Mas Ransang yang menghajar di latihan tadi datang dan membela Ki Lurah. Setelah topengnya terbuka, ternyata itu adalah Lembayung anak Ki Lurah. Randu marah-marah, dia tidak terima kalau Lembayung menghajar mereka. Kemudian Mas Ransang datang dan membela Lembayung. Di tengah-tengah pertarungan sengit, sang guru datang menyelamatkan mereka semua dari Randu. Ternyata Randu juga muridnya. Dan guru membawa mereka semua ke padepokan. Di tengah-tengah pengajian, Rangsang ditanya oleh gurunya tentang 6 golongan manusia yang diyakini rakyat Jawa kuno yang masih ada hubungannya dengan ajaran Sunan Kalijogo. Rangsang gelagapan tidak menjawab. Kemudian Lembayung disuruh menjawab oleh Ki Guru. Di tengah Lembayung menjawab, Rangsang menyaut dan terjadilah saut menyaut jawaban oleh mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki kekayaan pribadi. Mulai dari Brahmana, Ksatria, Waisa, Candala, Sudra, Meleja. Lembayung bercerita kemana dia pergi selama ini. Dia berkelana mencari kakaknya Seto. Lembayung bilang kalau Kang Seto bukan hanya kakaknya tapi juga gurunya. Keesokan paginya Gusti Tumenggung Mandurjok berkunjung ke padepokan, ditetapkan untuk menjemput Mas Ransang. Di kerajaan Mataram, di mana petinggi Mataram sedang duduk dan menerima hadiah dari Mataram Barat, Mas Rangsang hadir. Mas Rangsang penasaran kenapa dia harus dipanggil untuk pulang. Abdi Dalam mengatakan silahkan tanyakan langsung pada ibundanya. Ibundanya menjelaskan bagaimana keadaan Mataram yang tidak menentu. Dijelaskan bahwa perampok dan pengkhianat saling bekerja sama melawan Panembahan Cokrawati. Ibundanya mengingatkan pada Mas Rangsang untuk tidak berpikir kalau dia dibuang. Dan Mas Rangsang menjawab dia malah suka dikirim untuk berguru. Mas Rangsang berkata ingin menjadi ulama dan ibundanya bilang padanya, tapi kamu itu keturunan Senopati, Ksatria, bukan Brahmana. Kamu memang bukan pewaris tahta, karena Ramamu sedang berjanji pada istrinya pertamanya, Gusti Ratu Tulungayu, bahwa Pangeran Martopuro yang menjadi pewaris tahta. Dan ternyata Pangeran Martopuro ingin ngidap Tunagrahita. Ibunya menjelaskan permintaannya pada Mas Rangsang. Mas Rangsang sedang berkunjung ke Batang dan akan melamar putri Adipati Batang untuk Mas Rangsang. Kemudian Mas Ransang kembali ke padepokan dan langsung curhat pada gurunya. Dia tidak ingin kembali ke keraton, dia ingin menjadi Brahmana saja. Di pertengahan obrolan itu Lembayung menguping dan mengetahui bahwa Mas Rangsang adalah putra kerajaan Mataram. Keesokan harinya Lembayung yang sedang memburu kijang dibatalkan oleh Mas Ransang. Lembayung minta maaf pada pangeran dan yang awalnya canggung akhirnya dicairkan oleh sikap Mas Rangsang. Mas Ransang berpesan kalau hidup di tengah kekuasaan itu sering membuat orang lupa diri. Makanya dia lebih memilih tinggal di padepokan daripada di keraton. Sampai suatu hari ketika mereka bermain di pematang sawah, Kelana memanggil Mas Rangsang. Abdi Dalam berisi ke Mas Rangsang dan Mas Rangsang langsung berlari. Dan Ki Guru meminta jamaahnya untuk berdoa bersama atas kemuliaan Hayanda Mas Rangsang. Mas Ransang terus maju kudanya dengan cepat. Terlihat seluruh abdi dalam ibunda Mas Ransang berkabung. Ibunda mulutnya di hadapan Hayanda yang sudah tidak bernafas. Lembayung di rumahnya yang gundah gulana ditanami ibunya. Mas Ransang selama ini disembunyikan identitasnya karena itu titah dari Panembahan Cokrawati, tutur abahnya Lembayung.
Lembayung hanya bersedih kenapa selama ini hal itu disembunyikan darinya. Bapaknya menimpali, seandainya kamu tidak membalas cintanya, semuanya akan berjalan biasa-biasa saja. Lembayung sadar dia mencintai bangsawan yang itu akan sulit untuk disatukan. Di kerajaan Mataram, kekosongan posisi raja sangat mengancam keberlangsungan Mataram dan abdi dalam mulai memperkirakan itu dengan serius. Ada yang berpendapat supaya Pangeran Martopuro untuk segera dinobatkan sebagai raja. Tapi ada yang meragukan bagaimana nantinya kalau Pangeran Martopuro memegang kendali Mataram. Lantas bagaimana Mataram kedepannya, salah satu petinggi keraton menimpali. Nanti dulu, kita harus tetap menjunjung tinggi titipan dari para sepupu kita. Eng Dalam yang mengetahui Mas Rangsang yang sedang berkabung berdiri dalam kabut, menanyakan hal yang begitu besar padanya. Apakah Anda siap menggantikan mendiang ayahanda naik tahta? Mas Rangsang hanya kebingungan dan menjawab, ini bukan persoalan siap atau tidak, tapi ini persoalan wahyu ke Prabon yang tidak jatuh ke tangan lain. Janji ayahanda pada Pangeran Martopuro. Eyang langsung mengajaknya dan melihat sendiri bagaimana kejadiannya. Mas Rangsang yang bersembunyi di balik jendela mendengarkan Eyang berbicara dengan istri pertama mendiang ayahanda. Gusti Ayu sudah menyangka ada hal tidak baik yang akan terjadi, dan dia bilang akan memberikan jabatan tinggi pada Eyang kalau anaknya segera naik tahta. Eyang hanya tertawa tipis. Dan benar-benar wasiat yang Eyang terima dari penambaian memang Pangeran Martopuro yang harusnya naik tahta. Akan tetapi ada satu hal yang ingin Eyang tanyakan langsung pada Gusti Ayu. Tiba-tiba salah satu pasukan Mataram membawa orang terikat, dan Eyang menanyakan Gusti Ayu kenal orang ini. Gusti Ayu menolak, saya tidak kenal. Tapi tawanan tadi langsung meminta maaf pada Gusti Ayu. Benar-benar minta maaf dan menyatakan dia terpaksa mengakui perbuatannya karena anak istrinya disandra. Ya, itu perbuatan yang menyebabkan kematian Panembahan Hanyokroati. Eyang berkata, mohon akui saja Gusti Ayu supaya hukumannya tidak berat. Dan Gusti Ayu kemudian digiring ke tahanan. Mas Rangsang yang sedari tadi mendengarkan kejadian itu ditanya kembali oleh Eyang. Angger sudah punya jawaban. Kemudian Mas Rangsang langsung pergi ke padepokan dan ternyata dia sudah ditunggu oleh Bapak Guru. Mas, nandalem sampun pun tenggo wonten inggil. Maka Guru langsung memberikan serat pada Mas Rangsang, yang dimana dalam serat itu dikatakan bumi Nusantara akan terpecah, semua akan berebut kekuasaan, dan bersamaan dengan itu akan datang golongan yang paling rendah, yaitu golongan meleca yang di hidupnya hanya serakah, merampas hak orang lain, menjarah dan merampok. Para meleca itu bekerja sama dengan para ksatria dan brahmana. Para adipati itu takluk tunduk di bawah ketiak mereka. Tapi kelak akan lahir seorang pemimpin yang berhati brahmana yang bisa menyatukan Nusantara dan menyatukan raja-raja untuk menebaskan diri dari cengkraman para meleca itu. Orang itu akan mengawali kejayaan Mataram. Dia bukan adipati biasa, tapi orang itu adalah orang terpercaya dan terhormat. Orang itu adalah kamu, kata Maha Guru. Rangsang langsung menolak, masih banyak yang lebih pantas di luar sana daripada saya. Ayahandamu itu sudah berfirasat, makanya beliau menitipkan di sini dari umur 10 tahun untuk belajar bagaimana menjadi seorang brahmana, kata Maha Guru. Semakin Denmas menolak, semakin nyata pesan serat Sunan Kalijaga, kata abdi dalam yang selama ini menjaganya di padepokan. Pangeran tetap rendah hati, di depan Lembayung dia tetap tidak ingin dipanggil pangeran. Kemudian dia pamit dan mengucapkan selamat tinggal pada Lembayung. Penobatan sang raja baru pun diadakan dengan gelar Susuhunan Agung Hanyokrosumo. Susuhunan Agung Hanyokrosumo. Bersamaan dengan penobatan itu, Sultan Agung diwasiatkan untuk mempersunting putri Adipati Batang dengan gelar Kanjeng Ratu Kencana. Sejak runtuhnya Majapahit, adipati-adipati di barat, utara, dan timur akan aku satukan di bawah Panji-Panji Mataram untuk melawan kekuatan penjajah dari Eropa yang menjarah rempah-rempah dan sumber daya lainnya, janji Sultan Agung. Beberapa tahun berikutnya ada VOC yang menghadap ke Sultan Agung. Sultan Agung langsung menyindir bagaimana bisa seorang pedagang membawa senjata lengkap. Mereka bilang ada beberapa perusuh kerajaan yang melanggar perjanjian dengan mereka. Sultan Agung menepis hal itu. Kami ini sudah lama berdagang dengan bangsa-bangsa lain dan tidak pernah ada perselisihan besar. Justru kami sering belajar ilmu dan budaya mereka. Sultan Agung tidak keberatan mereka berdagang di wilayah mereka, bahkan mereka diizinkan untuk membuka perwakilan di Jepara. Dengan syarat, Sultan Agung akan mengenakan pajak sebesar 60% untuk setiap penjualan. Tawaran dari Bagenda.
Terus perwakilan tadi akan membahas tawaran tadi dengan pemimpin mereka. VOC memberikan hadiah berupa sutra, mutiara, dan 1 peti emas. Sebentar dulu, sudah menjadi tugas Sultan Agung untuk menjaga keamanan mereka di wilayah Sultan Agung. Jadi Sultan Agung merasa senjata mereka mesti diambil. Terima kasih. Singkirkan emas ini. Singkirkan emas-emas ini. Ada yang interupsi, apakah sikap kita tidak terlalu berlebihan? VOC adalah perwakilan besar dan langsung dipotong oleh Sultan Agung. Saya sudah tahu, Paman. Terus apa saran Paman? Pamannya bilang supaya kita bekerja sama saja dengan mereka. Kerjasama yang setara akan jauh lebih menguntungkan Mataram di masa depan. Mereka itu lebih senang kalau kita dijadikan kacung, Paman. Pungkas Sultan Agung. Cepat atau lambat dengan uang dan senjata mereka, nasib kita akan sama seperti penduduk Banda, Maluku, dan Jayakarta. Dan Sultan Agung juga yakin hal yang sama juga ditawarkan pada mereka. Kakang Singoguru, tolong gerakkan para jantri untuk membuat benda ini. Orang-orang asing itu bisa berkuasa karena orang-orang seperti kita terlihat lemah di mata mereka, ucap Sultan Agung. Pati kerajaan yang mendapatkan kita menggandakan senjata tadi langsung membuatnya di padepokan. Senjata itu bisa membunuh dari jauh. Lembayung yang mengetahuinya langsung penasaran dan menanyakannya sebenarnya ada apa. Ini orang-orang yang seperti guru kita katakan. Kelana juga bergabung dengan mereka. Kelana mendapatkan tugas memata-matai para VOC dan mengirimkan surat untuk Adipati Barat. Kata mereka sudah menaklukkan Jayakarta. Kemudian Kelana pun pamit. Wes, aku pamit sih. Setelah kekalahan Jayakarta sudah dikuasai oleh VOC. Dan di sana Kelana pun menyamar sebagai pedagang kecil di pasar. Para peninggi VOC didengar akan membangun benteng VOC di Banten yang lebih besar daripada benteng-benteng sebelumnya. Mereka mengejek tawaran Sultan Agung untuk membangun loji di Jepara. Di tempat lain, petinggi Jayakarta terus ditekan dengan perjanjian-perjanjian yang merugikan mereka. Salah satu anak buah Sultan Agung diserang di perbatasan Sunda Kelapa setelah penyerahan surat ke Mercangkung. Salah satu petinggi Mataram menyalahkan VOC untuk kejadian ini. Kemudian Sultan Agung mengukuhkan seluruh adipati Mataram untuk melakukan rapat dadakan. Hal itu untuk menemukan siapa yang menyerang Temenggung, Mendurorjo, dan Adipati Tegal. Adipati Ukur ditanya oleh Sultan Agung bagaimana sifat Kulon. Kulon sudah menolak mendukung Mataram, bahkan akhir-akhir ini Kulon sering mengganggu perbatasan Priangan, jelasnya. Punten dalem sewu sinun. Paman Sultan berinstruksi untuk menjelaskan sesuatu. Diambilnya foto Jin Peterson Cone. Kabarnya di Maluku, Jin mengalahkan pasukan Inggris dengan mudah. Sebaiknya menghadapi orang ini harus berhati-hati. Sultan Agung berdiri dan berasumsi, kehati-hatian yang terbaik adalah menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum kita dihancurkan. Kemudian Sultan memerintahkan untuk mempersiapkan pasukan. Mukti utawa mati. Mataram akan menyerang VOC di Batavia. Mari para pemuda satukan tekad bersama tentara Mataram menggempur Batavia, pinta patih ke warga Mataram. Kemudian mereka mulai berlatih menggunakan senjata. Sultan Agung turun langsung untuk ikut mengatur penyerangan tersebut. Di tengah Sultan makan malam bersama keluarga, ada abdi dalam menyela dan menyampaikan Ki Juru Kiting hendak bertemu Sultan. Ki Juru Kiting dan temannya meminta Sultan untuk tetap tinggal dalam penyerangan ke Batavia. Ada apa? Tanya Sultan Agung. Kemudian mereka menyeret seorang yang dekat dengan Sultan ke hadapan Sultan. Ia adalah Tumenggung Notoprojo. Notoprojo diketahui bersama Tumenggung Brahwetan dan Tumenggung Besir Suruta bersekongkol dengan penggerombolannya untuk menggagalkan penyerangan prajurit Mataram di Batavia. Notoprojo menghasut para Tumenggung, menjelaskan bahwa prajurit Mataram yang akan berangkat bukanlah prajurit terlatih. Dia menjelaskan para pasukan Tumenggung lain harus berbelok ketika sampai di Cirebon. Pamannya mengklarifikasi hal tersebut. Kalau perang itu terlalu ambisius, itu hanya akan merugikan pihak Mataram. Sultan bertanya dari mana pamannya tahu bahwa perang bukan satu-satunya jalan. Sultan Agung langsung murka dan hendak mengeksekusi pamannya. Kelana datang, Kelana meminta ampunan atas pamannya. Sultan Agung memberikan syarat dengan cara Notoprojo harus membunuh semua komplotannya dan ikut perang di Batavia hingga mati. Kemudian Sultan Agung marah, bagaimana bisa dia dilarang untuk ikut ke Batavia? Harusnya petinggi Mataram memastikan di Mataram tidak ada pengkhianat. Dan Ki Juru Kiting dan temannya sudah berusaha yang terbaik untuk menemukan pengkhianat di antara mereka. Justru paman! Mereka menjabarkan bahwa tidak ada yang menjamin Mataram ketika ditinggal 2-3 bulan ke depan akan baik-baik saja.
Perang bisa saja sebentar, bahkan bisa bertahun-tahun. Mohon dipertimbangkan, Sinuwun. Kemudian Kelana menemui Lembayung. Dia mengatakan bahwa Kang Seto masih hidup di Batavia. Kang Seto masih hidup. Kamu jangan mengarang cerita biar aku berangkat ke Batavia untuk membela Mataram, pungkas Lembayung. Keesokan harinya, Sultan Agung mengantarkan keberangkatan pasukan Mataram dan berorasi di depan mereka. Untuk mukti utawa mati. Kemudian pasukan Mataram berduyung-duyung menuju Sunda Kelapa. Pada tanggal 25 Agustus 1628 di tepi pantai Sunda Kelapa, pasukan Mataram tiba dan menyerbu benteng Batavia. Di benteng VOC terlihat pasukan yang sibuk mempersiapkan pertahanan. Pasukan Mataram memulainya dengan marksman yang disusul oleh pasukan infanteri. Di benteng pasukan VOC mulai menembak jatuh para pasukan Mataram, tapi itu tidak menurunkan niat pasukan Mataram yang siap mati. Beri ampun mulai ditembakkan pada benteng yang itu cukup signifikan untuk menembus benteng. Jun sampai bingung bagaimana pasukan Jawa belajar mengepung benteng. Kelana dan pamannya yang disusul Lembayung dengan gagah berani membelah pasukan VOC di bentengnya. Seto yang selama ini dijerai oleh Lembayung ternyata berada di pihak VOC. Dan itu membuat Lembayung dan yang lainnya gagal fokus sehingga Lembayung terkena tembakan jin. Kelana dan pamannya mencoba menyelamatkan Lembayung. Di Mataram, di makam Ki Teter, Sultan Agung mendapatkan kabar dari Sunda Kelapa bahwa pasukan berhasil menembus benteng, akan tetapi berhasil dipukul mundur. Temenggung Alap-Alap dan Pangeran Purboyo menanti perintah. Dijelaskan mereka berada di timur Sungai Siliwung, kemudian Sultan Agung memerintahkan mereka untuk cepat menjauh dari sungai. Banyak korban berjatuhan di pihak Mataram, pun Lembayung yang sekarat akibat terkena tembakan. Lembayung berprasangka sama dengan Sultan Agung bahwa pasukan VOC mempunyai perahu-perahu kecil yang biasa digunakan untuk berpatroli di Batavia. Tapi Alap-Alap bilang kalau mereka menyerang kita hadapi saja. Ngerti tak gue? Mereka bertentangan atas pendapat itu. Mereka menyatakan jangan dengarkan suara perempuan itu yang menyuruh kita menjauh dari sungai. Sepertinya pesan Sultan Agung untuk mereka menjauh dari sungai tidak sampai. Akhirnya VOC pun datang menyergap. Mereka disergap saat mereka merawat luka-luka mereka. Pertempuran pun terjadi. Di tengah-tengah pertempuran, Seto yang berada di pihak VOC menyelamatkan Lembayung dari pertempuran jarak dekat tersebut. Lembayung pun marah pada Seto dan mencoba melawan kakaknya Seto, tapi itu hanya sia-sia. Seto menjelaskan kenapa dia seperti itu, karena dia pernah ditangkap dan disiksa mati-matian oleh Mataram hanya karena melaporkan kerabat Purboyo yang menggelapkan pajak. Seto disiksa sampai mengaku bahwa dia yang mengambil uang itu. Seto marah dan memaki Lembayung, apa yang ia bela. Bahkan VOC yang iblis memberiku kesempatan untuk hidup, kata Seto. Apa yang kamu bela, Lembayung? Pertanyaan itu berulang didengar Lembayung yang terluka. Apa yang kamu bela, Yung? Lembayung menjelaskan bahwa dia tidak membela siapa dan apa-apa. Dia ke situ hanya untuk mencari Kang Seto. Dia ingin bertemu dengan Kang Seto yang banyak mengajarkan hal baik untuknya. Bahkan dia bertanya pada Kang Seto, apa dia tidak kangen pada bapak dan ibunya. Ibu selalu menanyakan Seto, kata Lembayung, setiap hari. Bahkan sampai sebelum beliau wafat. Seto menjelaskan, Seto yang dulu sudah mati Lembayung sambil menebarkan curit pada Lembayung. Kelana dengan sigap menendang Seto dan menyelamatkan Lembayung. Dia bukan lagi kakakmu Lembayung, dia itu sekarang adalah iblis. Pertempuran itu dengan mudah dikuasai oleh Seto. Tepat sebelum Seto melayangkan batu pada kepala Kelana, Lembayung menusuknya dari belakang. Lembayung putus asa dan menjerit sejadi-jadinya. Kali ini kekalahan berada di pihak Mataram. Nataprojo selamat pun Kelana. Kelana diminta pergi dari Bitia oleh Nataprojo. Dia mengatakan Mataram harus ada orang seperti Kelana untuk mengingatkan apa yang terjadi di Batavia. Keesokan harinya ketika Lembayung tersadar dari pingsannya, Pangeran Jumio sudah mengeksekusi Nataprojo. Dia marah-marah menyalahkan kekalahan Mataram saat itu dikarenakan orang-orang seperti dia. Tepat saat Alap-Alap mau dieksekusi, Lembayung datang dan bersaksi bahwa Nataprojo yang mengingatkan untuk menjauh dari sungai, akan tetapi Pangeran Purboyo memaksa mereka untuk menyerang. Bebaskan suruh Temenggung, pungkas Jumina. Kelana yang mendengar pamannya dieksekusi langsung marah dan putus asa. Di tengah rapat para petinggi, Lembayung mencuri kuda Pangeran Jumina dan dia membiarkannya karena dia tahu di mana Lembayung akan pergi. Nang kewai, aku wis ngerti lungane.
Sultan Agung yang sedang merencanakan pengepungan kedua ke Batavia, Lembayung mengamuk dan ingin bertemu Sultan. Lembayung menyampaikan bahwa seluruh pasukan Mataram bertempur dengan gagah berani melawan VOC. Tidak ada yang meragukan itu, namun semua itu hanyalah sia-sia. Kita kalah, terlalu banyak pasukan gugur. Bahkan prajurit tangguh seperti Temenggung, Baurekso, dan Mandurjo. Lembayung meminta penyerangan tersebut untuk dihentikan. Sultan berbicara, apa aku sebetulnya mengorbankan rakyatku? Lembayung menjawab, karena semestinya ada cara lain untuk menghadapi mereka selain dengan peperangan, Sultan. Sultan murka. Dengan cara apa? Bekerja sama dengan mereka, menjadi budak pada durja-durja itu, seperti yang dimau Paman Notropojo. Sultan menembai, dia tidak peduli orang mau nulis apa tentang dirinya. Tapi satu hal yang harus diketahui, penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Dunia itu harus tahu kalau kita itu bukan bangsa yang lemah. Anak dan cucu kita akan mencatat itu. Kalau kita itu bukan bangsa yang lemah. Kemudian Juru Kiting dititah untuk membangun lumbung padi sepanjang pesisir utara. Setelah panen tahun depan, pasukan kita dan pasukan Adipati Ukur akan memanfaatkan lumbung itu untuk menyerang ke Batavia. Dan jika perlu, aku sendiri yang akan memimpin. Seorang pemimpin dituntut untuk berhati-hati dan berpikir sebelum berbicara. Rencana itu bocor ke VOC. Ini adalah pengkhianatan terbesar pada Mataram. Pada akhir 1629 Masehi, VOC berhasil membakar lumbung-lumbung makanan tentara Mataram di sepanjang pesisir utara. Walhasil, Adipati Ukur bertempur sendirian dan tidak mendapat bantuan dari Mataram, dikarenakan lumbung makanan tentara Mataram tadi dihabisi. Itu merupakan balas dendam dari Kelana atas kematian pamannya. Sultan Agung meratap pada ibunya. Sultan Agung meratap karena sudah banyak mengorbankan banyak nyawa. Bagaimana dengan anak cucu saya nanti, seluruh pewaris Mataram? Ibunda menjelaskan, Kanjeng Sunan Kalijogo, eyang gurumu ini dan ramamu contoh nyata dari perubahan manusia. Romo dan gurumu adalah orang yang terpilih karena teruji. Apapun kita putuskan, selalu memiliki dua mata anak panah berseberangan. Tapi pemburu yang baik akan menyisakan mangsanya. Harus ada yang ditinggalkan untuk melanjutkan keturunan, melahirkan generasi berikutnya. Setiap perubahan selalu memakan korban putra-putra terbaiknya, tapi manusia yang agung selalu percaya pada bibit-bibit baru. Sultan Agung melihat masalahnya yang belajar mengaji pada Maha Guru di padepokannya dan dibuyarkan oleh salah satu nyai yang menyapanya. Sultan Agung tadinya mau menemui salah satu santri yang ada di sana. Nyai tersebut menyatakan bahwa seluruh santri laki-laki di sana sudah pergi perang ke Batavia. Nyai tadi menanyakan, kamu ini tinggi besar gagah, kok nggak ikut perang? Di tempat lain, Adipati Ukur terus menyiapkan penyerangan terakhir mereka dengan membendung Sungai Ciliwung supaya airnya tercemar. Benar saja, VOC di Batavia terkena penyakit menular. Bahkan Jin diperiksa oleh dokter harus banyak beristirahat dan kalau perlu pergi dari Batavia. Dia terkena kolera. Utari yang selama ini merupakan mata-mata banda yang ditempatkan di kediaman Jin mendapatkan racun dari temannya untuk diberikan pada Jin. Jin yang sekarat bermimpi bertemu dengan Sultan Agung. Ini rupanya wajah raja yang berani menentang saya. Orang-orang dari bangsamu itu tuan sangat lemah dan pengecut. Mereka takut menghadapi kesulitan. Lidah mereka lebih bekerja daripada tangan dan kaki mereka. Orang-orang seperti itu tuan akan tertelan ombak dari bangsa kami. Mungkin ada dari kami yang seperti itu, tapi banyak dari kami yang masih mempunyai harga diri, jawab Sultan Agung. Harga diri. Tuan boleh juga yakin dengan diri Tuan, tapi ingat, sampai kapanpun bangsa Tuan tidak akan pernah lepas dari orang-orang seperti kami. Dan tahu kenapa Tuan? Karena mereka bangga berada di bawah pusar ombak kami. Perjuangan ini akan berlanjut terus sampai bangsa Tuan beranjak kaki dari sini. Dan bangsa kami menguasai seluruh Nusantara. Setelah itu Sultan Agung berakhir di Padepokan. Dia yang memulai lagi pengajar di Padepokan, menjadi Brahmana, melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangannya. Sultan Agung berbeda dari Sultan Agung sebelumnya. Dia menerima Adipati Singoranu yang menghadapnya membawa kekalahan. Mulyoning, anak. Sesepuh di samping Sultan terus mengoceh kalau mereka yang mencoreng nama Mataram. Kita sudah menang, Paman.
Kita semua sudah berani untuk melawan. Kita sudah menang, Paman. Kembali mereka disuruh pulang oleh Sultan dan mereka disuruh mengajari anak mereka untuk mencintai negeri Anak ini. kalian untuk mencintai negeri ini. Dan istri Randu menangis melihat Paman Tono membawakan peninggalan Mas Randu. Di akhir film ada Sarip Mekah yang menghadap Sultan Agung. Dia diutus oleh Sultan Murad IV. Dia menyatakan kalau Sultan Agung yang menjadi raja, Sultan tidak hanya menciptakan tatanan politik tapi juga kebudayaan. Cara Tuhan menyampaikan ajaran agama, Tuhan disinergikan dengan kebudayaan setempat. Dan Sultan dikukuhkan menjadi Khalifatullah Panotogomo yang kelak menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta. Sultan Agung kembali membangun dan memamukkan Mataram. Beliau juga memusatkan perhatiannya terhadap ilmu dan kebudayaan, menulis kitab Sastra Gending yang berisi falsafah hidup Jawa, melestarikan tarian Bedoyo Katawang, menciptakan tanggalan Jawa yang menggabungkan perhitungan penanggalan Hijriah dan Hindu. Kepemimpinan Sultan Agung yang tanpa kompromi mewariskan keberanian masyarakat Jawa dalam mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat dan berdaya. Penghiyatan ini dilakukan oleh Temunggung Edranata, yang nantinya Edranata ini dipenggal dan kepalanya dikubur di anak tangga menuju makam Sultan Agung. Ini untuk mengingat bahwa dia merupakan pengkhianat terbesar untuk Mataram.